Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi. Tentunya dalam keadaan sehat. Sehat semua nggih anak-anak? Tentunya tetap semangat, tetap sehat, karena semua itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua insyaallah. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin anak-anak. Yang kemarin kita sudah belajar surat At-Tin. Sudah dibaca anak-anak? Sudah dipelajari, sudah dihafalkan nggih? Ya, berarti harus sudah dipelajari, sudah dihafalkan. Kemarin sudah sudah ditulis artinya dan Arabnya. Semoga anak-anak bisa menjadikan sebagai penyemangat, sehingga bisa dipelajari untuk kedepannya. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu ayat kursi. Ya, sebelum kita mulai, kita baca bareng-bareng dulu surat ayat kursi berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita baca surat ayat kursi bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti anak-anak dihafalkan ya, bersama artinya. Nih, ternyata apa anak-anak sekalian? Dulu ada sebuah kisah ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Ka'ab ya, yang mana ayahnya dia pernah bercerita kepadanya tentang apa? Tentang suatu malam yang dia memiliki kurma. Nah, pada malam itu si anak ini atau ayahnya Ka'ab tadi, dia melihat ada seekor binatang. Binatang itu ternyata mirip anak-anak yang hampir balik. Kemudian dipanggil oleh anak. Kemudian si ayahnya Ka'ab ini dia mengucapkan salam kepadanya. Dipanggil, dikatakan, apakah kamu jin atau manusia? Kemudian dia menjawab, dia adalah jin ya, yang sedang duduk di situ. Kemudian apa? Jin itu juga bercerita, yang mana dia mengetahui kalau ayahnya Ka'ab itu adalah seorang yang gemar bersedekah, dan dia minta untuk diberi sedekah dari ayahnya Ka'ab tadi. Nah, kemudian apa? Diberilah sedekah itu. Kemudian ayahnya Ka'ab pun bercerita ngobrol dan lain sebagainya. Yang akhirnya ayahnya Ka'ab bertanya kepada jin tadi, apa yang bisa melindungi kami dari kamu? Itu dari jin dan setan. Nah, jin dan setan ini dia mengatakan dengan membaca ayat kursi. Anak-anak sekalian, nah berarti apa? Dengan ayat kursi ini kita nanti akan terlindungi dari jin dan setan. Kemudian apa? Setelah kejadian seperti itu, dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pun membenarkan apa anak-anak?
bahwasanya yang namanya ayat kursi itu ketika kita baca itu bisa melindungi diri kita dari godaan jin atau setan, dari gangguan jin ataupun dari gangguan setan. Karena apa anak-anak? Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kita nggak boleh takut sama yang namanya jin, sama yang namanya setan. Kenapa? Kita sama-sama adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diciptakan oleh Allah, kita juga diciptakan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga janganlah ketika kita sendirian merasa takut, ketika kita nggak ada temennya di rumah atau di tempat yang ada hantunya, katanya ceritanya seperti itu, kita nggak boleh takut. Kenapa? Justru sebaliknya, yang namanya setan, yang namanya jin itu takut sama manusia, takut sama kita. Kapan? Ketika kita semakin beriman, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah. Niscaya mereka akan takut kepada kita. Makanya anak-anak sekalian, jangan merasa takut, ya. Ada yang masih takut? Nah, nanti kalau yang masih takut dibaca ayat kursinya. Ya, kapan? Bisa sebelum tidur, bisa pagi hari, kemudian bisa sore hari, kemudian bisa kapan saja. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menyebutkan apa? Barang siapa yang membaca ayat kursi ini, ya, maka apa? Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, ya, baginya tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Balasannya itu anak-anak, kita akan dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa setiap selesai sholat kita baca ayat kursi. Anak-anak sekalian, ayat kursi sih ada di mana ya? Ayat kursi itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Anak-anak bisa buka tuh di Al-Qur'an ya. Bisa dibuka di Al-Qur'an di juz 3 pertama, halaman juz 3 itu nanti di pojok bawah itu ada ayat namanya ayat kursi, ya. Kenapa dikatakan ayat kursi? Di situ terdapat kata kursiyuhu. Nah, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di situ sebutkan, sehingga disebut dengan ayat kursi. Ini adalah ayat sebutan, ya. Ayat sebutan, salah satu ayat dari surat Al-Baqarah itu disebut dengan ayat kursi. Siapa yang menyebutkan? Tadi adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kalau itu adalah ayat kursi. Nah, apa sih keistimewaan ayat kursi tersebut anak-anak sekalian? Di antara yang pertama adalah ayat kursi adalah ayat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Ya, yang paling mulia. Apa yang lain nggak mulia? Mulia. Tapi di situ yang paling dari yang mulia itu ada yang paling mulia, itu ayat kursi. Kenapa? Karena di situ menyebutkan tentang kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak kita sembah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Keagungannya melebihi langit dan bumi. Nah, ini jadi luar biasa sekali. Kemudian apa lagi? Salah satu bacaan zikir. Tadi sebutkan apa? Ketika selesai sholat kita baca ayat kursi. Ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, ketika pagi hari, sore hari kita baca ayat kursi, ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, yang keempat adalah ternyata ayat kursi itu salah satu sebab apabila kita membacanya memasukkan kita dalam surga. Jadi anak-anak jangan malas baca ayat kursi. Sehingga Pak, ini merupakan ayat yang luar biasa. Sebentar sekali, nggak ada 1 menit kita baca selesai. Anak-anak sekalian, mungkin ini pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibaca materinya, dibaca-baca lagi, dan jangan lupa juga untuk latihan soalnya dikerjakan. Ya, nanti bisa tunggu latihan soalnya. Oke, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita sampai berjumpa lagi insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.